warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada malam hari ini saya dipanggil sama Mbah Kendil untuk duduk bersanding di sini menghadap kamera. Jadi memang sudah lama sekali Mbak saya nggak ikut rekaman seperti ini. Saya juga nggak tahu teman-teman, katanya Mbah Kendil ingin menyampaikan sesuatu. Saya juga nggak tahu. Jadi tidak ada konsep Mbak kita. Tapi sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Jadi pada malam hari ini apa yang akan dibahas, mari kita simak sama-sama teman-teman. Monggo Mbak. Sugeng dalu dumateng para kadang, para mitra Sutrisno channel saking kula Teja Karya Siaran Rasa dan Mbah Kendil Joko Montro. Semoga konten 3 ini akan berdiri sendiri-sendiri, akan lestari, digemari pemirsa, sehingga konten-konten ini sengaja kita bikin untuk hiburan. Jadi saya ulang lagi, konten ini dibuat untuk hiburan dan sekelumit semoga ada keuntungan dan ada pengalaman, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Yang terakhir adalah orang-orang yang menghamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memang diciptakan untuk bertakwa kepadanya. Teman-teman, sudah lama sekali banyak pertanyaan yang tercurahkan kepada saya. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Mbak Kendil tidak memberikan WA? Kenapa Mbak Kendil tidak mau dihubungi, dan kenapa Mbak Kendil tidak mau didatangi? Pertanyaan yang kedua adalah menyangkut tentang administrasi saya atau Mbak Admin, yaitu Mbak Lulu Retno. Banyak sekali dari teman-teman rekan-rekan yang tanya kepada saya, sebenarnya Mbak Lulu itu siapa? Kok setiap harinya selalu berdampingan, bahkan kalau pulang, bahkan kalau pergi penelusuran atau ke tempat-tempat angker atau ke tempat-tempat wingit, jauh dan dekat, selalu bersama Mbak Lulu Retno. Di samping itu, pada saat Mbak Lulu Retno hamil saja, yang besoknya akan melahirkan, masih sempat penelusuran di kuburan. Itu saja Mbak Lulu dengan setianya bersama Mbak Kendil. Setelah melahirkan jarak 7 hari juga ke makam atau ke kuburan baru, bayinya juga diajak juga bersama Mbak Lulu Retno. Banyak pertanyaan dari teman-teman, sehingga pada malam hari ini maka rahasia saya akan saya bongkar dengan tujuan agar tidak ada simpang siur pembicaraan atau simpang siur prediksi atau simpang siur untuk ucapan atau angan-angan. Pemirsa, sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman atau kita bertanya kepada Mbak Lulu, maka saya akan membeberkan sebuah kalimat, yang kalimat itu sering dicari orang. Apa itu? Adalah cara teknis mencari jodoh, teknis mencari kekasih, dan teknis mencari jodoh. Dari agenda agama
walaupun yang namanya 1 jodoh, 2 rezeki, 3 pati, itu tidak ada manusia 1 orang pun yang tahu. Namun kalau kita mengingat dari agenda kata-kata para leluhur bahwa manungsa diwenangake ambudidaya. Nah, kalau kalian malih menungso niku diwenehi kamardikan supaya budidaya apa wae. Angelo sapira ning manungsa kuwi kudu dikapitayan, kudu gelem ngudi. Walaupun kodrat lan irodat bahwa jodoh rezeki pati itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat dikejar dan tidak dapat dipastikan, namun manusia itu diperbolehkan untuk berusaha. Sehingga dalam tema ini akan saya gariskan tentang bab perjodohan. Jadi jodoh bisa dibongkar, rezeki bisa dibongkar, kemudian pati bisa dibongkar. Banyak para ahlul bini sepuh bujangga brahmana resi yang nanti sore jam 3 mati itu saja ada yang tahu. Bapak guru saya pun juga demikian. Mbak Imam sama istrinya itu akan meninggal, anaknya dikumpulkan, nanti setelah sekian menit saya akan pulang. Itu tepat. Tapi itu juga jarang-jarang dilakukan, jarang-jarang ada orang yang bisa, pemirsa. Karena itu merupakan wadi sinengker. Sehingga tidak semua orang itu bisa. Karena dipastikan bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk tahu rezekinya, tidak diperbolehkan untuk tahu patinya, tidak diperbolehkan untuk tahu jodohnya. Jadi kalau ada manusia yang tahu, itu dikatakan manusia yang berani mengkang pranatan, manungsa sing wani buka wewaraning jagat. Itu kedarane juga berbahaya. Kita kembali kepada titik permasalahan adalah bab jodoh. Yang disebut jodoh itu sebenarnya tidak ada. Jadi orang mencari jodoh itu tidak ada. Yang ada adalah pasangan. Makanya di dalam Al-Quran manusia diwajibkan untuk berpasang-pasangan, tidak berjodoh-jodohan, gitu loh. Ini yang perlu kita garis bawahi merah itu. Jadi manusia diwenangke untuk berpasang-pasangan. Sehingga kalau kita mencari jodoh kita kesulitan. Kita harus mencari pasangan. Pasangan apa? Pasangan teman, pasangan mitra, pasangan suami istri. Nah itu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah masalah pasangan suami istri. Kalau gampang kita bicarakan adalah pasangan jodoh. Jadi yang dinamakan jodoh itu langgeng. Langgeng. Sehingga kalau kita mencari langgeng, kita di dunia ini sulit. Ada orang mengatakan bahwa jodohku si A, jodohku si B. Oh dia itu jodohnya si C. Oh dia itu jodohnya si F. Itu kan banyak orang yang begitu, Mbak. Banyak, Mbak. Nah, sebenarnya ada. Kalau toh ada orang yang berjodoh, nyatanya misalkan suaminya meninggal, tapi istrinya suruh ikut kan nggak mau. Misalkan istrinya meninggal, laki-lakinya ikut di luar kubur dipendem kan juga nggak mau. Kalau dia jodoh sejati, mestinya kalau istrinya mati juga menyusul di luar kubur dipendem uripan. Gitu. Nyatanya juga tidak ada yang berani, gitu loh. Artinya bisa disimpulkan adalah manusia diwenangke bersuami istri atau berpasang-pasangan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, orang yang mendapatkan jodoh atau orang yang mendapatkan suami atau orang yang mendapatkan pasangan hidup suami atau istri adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga banyak orang
yang berumah tangga, punya anak, punya istri, punya cucu, ekonominya lancar, sukses, sehat, tapi kurang syukurnya. Coba kita menengok ke belakang, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sulit untuk mencari jodoh. Bahkan ada manusia atau tetangga saya yang masih muda cari yang perempuan cari yang tampan, kemudian yang cantik cari yang tampan cari yang cantik, yang jelek cari yang cakep. Itu kan rata-rata orang itu kan bersumber ke situ. Jadi ingin cari selebihnya. Jadi tidak mencari apa ya? Yang sederajat. Semua orang itu inginnya lebih gitu loh. Misalkan kita wajah kita bijinya misalnya nilainya misalkan 5, cari saja ya 5, 5,5 yang 6 gitu loh. Nah nilainya wajah kita hanya 5, cari yang 9 otomatis kan sulit. Makanya itu merupakan usaha atau merupakan kesulitan bagi kita untuk menciptakan pasangan hidup. Terlalu ribet, terlalu sulit. Yang pertama, yang kedua, dimungkinkan mungkin dikodratkan bahwa kita disulitkan untuk mencari pasangan hidup, atau ada orang yang dipermudah dengan mencari pasangan atau mencari pacar atau mencari jodoh atau mencari suami dan istri. Itu ada orang sangat mudah sekali. Tapi ada orang yang sangat sulit sekali, seribu sulit. Sampai cara ini dilakukan. Akhirnya umurnya sudah ingsun tegese Allah, ingsun sejati Gusti Kang Maha Agung, ingsun bakal sapa kang manembah marang ingsun, sapa kang ikhlas takwa marang ingsun, sapa sing ora bakal kendhat marang ingsun, sapa sing ora bakal adoh marang ingsun, ingsun bakal nuruti apa kang dadi karepe ingsun. Waton fokus tenanan ikhlas lila lahir lan tekaning batin. Jadi saya yakin apabila manusia bisa menyembungkan diri kepada Tuhan, maka apa yang diminta pasti akan dijabahi. Tuhan itu Maha Agung, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pasti mencintai hambanya. Hamba yang seperti apapun tetap dicintai oleh yang menciptakan. Itu saya yakin. Karena kita berbakti kepada Tuhan adalah modalnya hanya keyakinan, karena kita tidak tahu wujudnya Tuhan. Kita tidak tahu dununge Tuhan sing sak benere. Sehingga kita hanya keterbatasan daya pikir kita, maka kita hanya yakin saja bahwa Tuhan itu di samping kita. Kalau Tuhan di samping kita, otomatis kita harus minta. Kalau kita punya permasalahan atau kita punya permohonan. Tentang masalah permohonan, itu pasti ada cara-caranya. Ada cara-caranya, biasanya yang mudah kita cerna adalah lewat jalur-jalur agama. Agama yang Anda anut, agama yang kita rasuk. Ada juga yang pakai dengan aliran kapribaden atau aliran penggayat. Sak sumangga panjenengan waton nyembungke marang Gusti Kang Gelar Jagat. Kita lari kepada jodoh tadi, bahwa jodoh kalau dinanti belum tentu datang, pemirsa. Bukti nyatanya masih banyak sekali orang-orang yang umurnya senja, umurnya lansia, tapi nyatanya tidak punya jodoh. Sangat banyak sekali. Kalau ditotal dengan doa mantra-mantra dikumpulkan, dipelajari, nanti akan menciptakan aura tersendiri dan aura diri saya. Saya sejak kecil itu banyak permasalahan. Dari umur 3 bulan bapak saya dan ibu saya sudah cerai karena ketidakcocokan dari netonnya 24 nyabrang Segoro Gedhe, ditentukan oleh nenek dan kakek saya harus berpisah karena nenek saya sakit keras. Ternyata setelah berpisah, nenek saya sembuh seketika. Akhirnya saya yang menjadi korban. Hidup saya terlunta-lunta. Bapak saya semenjak saya kecil sudah merantau
sudah melalang buana, sudah mulandoro, tidak pernah pulang. Sehingga saya dititipkan kepada nenek saya. Akhirnya bapak sudah mulai menumpuk atau banyak ilmunya, bapak pulang. Tapi saya sudah SD pemirsa, sudah sekolah SD itu, ngaji ke SMP, bapak pulang. Sehingga sejak kecil saya bersama kakek dan nenek saya. Setelah itu tidak berhenti di situ. Bapak saya juga punya romantika kehidupan yang banyak permasalahan. Sehingga untuk anaknya, untuk saya, di situ kurang perhatian karena bapak gendro kepada ilmu, sehingga lupa dengan keluarga. Itu memang suratan takdir. Karena saya ditinggal istri saya, anak saya 4 ikut saya hanya membesarkan anak saya. Saya ditinggal oleh istri saya punya utang 361 juta. Belum menyekolahkan anak saya, belum makan perharinya. Makanya saya memutuskan, kalau saya nikah, jelas saya tidak bisa menafkahi pada istri saya. Saya putuskan saya tidak akan nikah, saya hanya ingin membesarkan anak saja. Sehingga saya menduda sebanyak 13 tahun. Tapi saya yakin kalau saya sudah berniat, pasti saya bisa cari jodoh. Itu saya sudah tidak ribet itu. Masalah jodoh memang saya nggak pernah sulit, nggak pernah susah gitu. Jadi masalah pacar, masalah perempuan, masalah jodoh itu bagi saya sangat nggak susah. Saya gampangkan itu. Yang susah adalah menata rumah tangga. Itu yang paling sulit bagi saya. Menata anak, menata istri, menata ekonomi itu sangat sulit sekali. Bagi saya itu, kalau mencari jodoh, mencari pacar nggak sulit saya. Tapi mencari rezeki, mengasuh anak, mengasuh istri, menenteramkan dalam rumah tangga itu sangat sulit sekali. Kita damai 1 minggu, 3 hari kita kekiran. 3 hari kita kekiran, 1 minggu kita damai. Terus seperti itu rumah tangga itu. Sehingga di dalam rumah tangga perlu ada kesadaran yang sangat tinggi sekali. Karena orang berumah tangga itu nggak seperti orang pacaran gitu. Beda mbak. Ya, seperti kapal berlabuh pasti kena ombak. Gitu. Sehingga saya bercerita pada saat menjadi 13 tahun, akhirnya banyak dari penggemar, banyak dari pasien, banyak dari tetangga, banyak dari saudara, banyak dari teman-teman budaya, semua menyarankan agar saya cepat menikah karena saya adalah sering dikunjungi orang, sehingga saya akan sendirian repot menghadapi teman-teman atau tamu-tamu yang hadir. Tapi saya tetap ngengkel, nggak mau bersama. Karena hidup itu tidak seperti itu, toh mati itu nggak bersama istri gitu loh. Istri itu mati itu kan sendirian. Sendirian, gitu. Mbak. Maka saya nggak ingin rapi, nggak ingin nikah. Akhirnya pada suatu saat saya terpanggil untuk nikah. Saya harus nikah kemana, siapa yang saya nikahi. Gitu. Tiba-tiba saya punya kenalan sebagai murid saya, juga anak saya. Itu cerita nyata pemirsa. Saya itu kalau cerita enggak saya bikin, saya tambah-tambah, itu selalu nyata gitu. Saksinya banyak mbak. Iya, saksinya sempat menjadi geger saya itu. Nikah itu sampai viral pemirsa. Viral sekali, menjadi rame itu. Karena kenapa rame? Saya dianggap gendam gitu. Pengasihan. Saya dianggap gendam gitu. Padahal tidak pemirsa. Pada saat saya dalam sebuah pekerjaan, ada anak buah saya tidak pernah bicara, tidak pernah menjaraki, tidak pernah melihat, tidak pernah bermacam-macam gitu. Saya cuma diam. Kalau di Pasamuan, di tempat-tempat mana sih banyak diamnya daripada saya itu tertawa atau bercanda-canda atau jaraki bahasa itu. Saya tetap hanya diam. Setelah saya renung-renungkan, saya juga ingin mencari pendamping. Pada suatu malam, saya SMS kepada anak buah saya.
Ternyata anak buah saya bisa menanggapi apa yang saya ucapkan. Saya kalau SMS itu selalu sering nuturi kepada siapapun, termasuk diri saya sendiri. Karena saya itu pasti menyelipkan kata-kata yang penting, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang menguntungkan bagi kehidupan, kata-kata yang menguntungkan dunia dan akhirat. Itu selalu begitu saya usahakan. Akhirnya si anak tersebut saya kasih ditutur bisa menanggapi, bisa menerima. Kadang-kadang kalau kita memberikan pitutur kepada orang itu kan kadang-kadang tidak bisa nangkap gitu. Nah itu ada sosok anak perempuan yang bisa menerima pitutur seseorang saya dan bisa menerima dengan tujuan saya. Dan di situ ada sinyal bahwa ada perempuan yang saya cari untuk dunia dan akhirat. Namanya ada satu kata yang sama, tapi tidak sama semuanya. Mungkin itu hanya Sasmi Turjati. Akhirnya dari SMS tadi berkembang menjadi pertemanan yang secara spesial. Artinya teman, anak buah, yang bisa diajak bicara. Di dalam SMS itu, maka saya menawarkan untuk meningkat lagi menjadi calon istri saya. Jadi saya tidak berpacaran, pemirsa. Langsung menawarkan menjadi istri saya. Maka akan saya bongkar pada malam hari ini. Perempuan itu adalah admin saya, yaitu Mbak Lulu Retno, yang menjadi pasangan hidup saya, yang menjadi istri saya. Sehingga dari pertanyaan dari teman-teman, pada malam hari inilah saya jawab dengan sejujur-jujurnya, dengan sejelas-jelasnya bahwa Mbak Lulu Retno adalah pasangan hidup saya. Sebelumnya untuk memperjelas dengan kisah-kisah ini, saya ingin mewawancarai agar kita bisa mendengarkan semua apa yang kita lakukan berdua, apa yang saya bicarakan pada malam hari ini. Mbak Lulu Retno, pada saat saya SMS pada penjenengan, apa rasanya? Kenapa Mbak Lulu tertarik dengan SMS saya? Kenapa Mbak Lulu kemudian bisa menerima saya sebagai suaminya? Jadi ini cerita singkat, Bang Ya. Jadi memang dari awal teman-teman, saya sama Mbah Kendil itu hubungannya hanya sebatas sebagai guru dan murid. Jadi Mbah Kendil sudah saya anggap sebagai guru saya, guru yang saya kagumi karena memang di kalangan kami, di kalangan seniman pada waktu itu, Mbah Kendil adalah sosok terhormat, sosok yang dikagumi banyak orang. Apalagi ketika masuk di Pasamuan, itu Mbah Kendil sangat terlihat sekali kewibawaannya. Jadi ketika Mbah Kendil itu WA saya, yang pertama kali itu untuk job, Mbah ada job, kemudian saya itu kaget, kemudian saya juga merasa seperti orang terpilih karena memang tidak semua pesindian pada saat itu bisa akrab sama Mbah Kendil. Jadi setiap SMS yang datang, setiap chatting yang sampai ke saya itu pasti langsung saya lihat, pasti langsung saya balas. Awalnya itu adalah bentuk rasa hormat saya kepada Mbah Kendil sebagai guru yang saya kagumi. Kemudian ketika Mbah Kendil mulai melakukan pitutur, teman-teman, saya kan juga suka dituturi gitu. Jadi ke saya itu biasa seperti anak-anak muda pada umumnya, istilahnya salah pemikiran. Dengan adanya Mbah Kendil ini sebagai pagar untuk hidup saya. Kemudian lama dekat, semakin nyaman, kemudian hubungan yang saya juga butuh pada saat itu. Apalagi dengan posisi saya yang masih lajang waktu itu, Mbah Kendil juga
menawarkan, dan kemudian dari dalam hati itu sebenarnya saya juga ini Mbak, di pikiran saya kan memang perbedaan usia yang sangat jauh itu juga menjadi dilema pada saya. saat itu, pada saat menerima SMS saya itu katanya orang tuanya masih baru saja lulusan dari SMA gitu. Sehingga dari kalangan keluarga besar dari mertua saya itu nggak setuju karena umurnya, saya sudah punya anak banyak, umur saya sudah 54. Pada saat itu Mbak Lulu umur berapa ya? Saat itu masih 19 tahun, itu saya sudah 1 tahun lulus Mbak. Ya. Jadi baru lulus SMA umur 19 tahun. Ya. Kemudian untuk apa itu pada saat bagaimana, apakah nggak canggung pada saat kita mengadakan pertemuan atau kita menjalin sebuah ikatan yang berakhir dengan berumah tangga, itu bagaimana kesan-kesannya untuk Mbak Lulu? Ya memang dari awal kan hati saya kan memang sudah tertarik tuh Mbak. Awalnya dari pituturnya Mbak Kendil, kemudian dari sikapnya Mbak Kendil yang saya rasa bisa melindungi saya. Itu jadi saya merasa nyaman, saya merasa aman. Jadi ketika Mbak Kendil menawarkan hal semacam hubungan yang serius, itu saya nggak ada keraguan sama sekali Mbak. Bahkan pada saat itu saya nggak pernah berpikiran bahwa keluarga saya menentang hubungan kami gitu, hubungan kita gitu. Ya, kemudian pertanyaannya pada saat prosesi kita akan menjalankan berumah tangga atau pernikahan, sehingga di kalangan keluarga besar bahwa semua memojokkan saya bahwa ikatan atau hubungan ini dianggap tidak wajar. Banyak isu yang viral baik di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga jenengan, dari kalangan seni budaya, itu semua menganggap bahwa saya melakukan tidak wajar. Saya memberikan sebuah ilmu atau mantra pengasihan untuk mendapatkan seorang perempuan. Dalam kehidupan di masyarakat, apabila ada perilaku atau kisah-kisah yang aneh, selalu dikait-kaitkan dengan mistik. Sebenarnya mistik dan tidak itu belum tentu terjadi. Yang jelas bahwa untuk orang berumah tangga, orang yang berniat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, orang yang ingin membentuk rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang damai, itu harus didasarkan rasa kasih sayang yang dalam, menciptakan saling pengertian di antara suami dan istri. Sehingga pada dasarnya saya ingin menikahi pada saat saya ingin mempersunting Mbak Lulu Retno yang umurnya jauh daripada umur saya yang umur 54, Mbak Lulu umur 19 tahun, sehingga banyak persepsi dari keluarganya Mbak Lulu bahwa saya dianggap lancang atau dianggap komowani atau dianggap mengganggu atau dianggap merusak atau dianggap saya itu membuat tidak tentram dalam keluarganya Mbak Lulu. Sehingga prediksi-prediksi yang salah, tafsir-tafsir yang salah, perkiraan yang keliru itu mengakibatkan pihak-pihak tertentu menjadi ramai dan menjadi viral. Tapi saya percaya di dalam perilaku saya. Jadi sebelum berbuat, saya pasti merenungkan, menghayati, memilah dan memilih. Ini baik aku lakukan atau tidak, itu benar-benar saya pikir kanthi tirto kawicaksanan. Saya pikir dengan kawas kitan panunggal, baik itu dari lahir ataupun dari batin.
Sehingga saya punya keyakinan bahwa tingkah saya, perilaku saya, gagasan saya pasti tidak salah. Sehingga dengan bukti nyata setelah acara pernikahan berlangsung hingga sekarang kami merasa aman-aman saja, merasa tenteram, damai, tidak ada masalah. Adapun bagi orang-orang yang mencurigai saya bahwa saya dianggap sosok seseorang pilih sepuh sehingga menggunakan ilmu-ilmu saya untuk memiliki salah satu perempuan, itu semuanya sama-sama kecilik bahasanya. Semua orang pada tahu bahwa ternyata lambat laun akan mengerti jati diri saya. Dan saya percaya bahwa di dunia ini banyak pitutur luhur dari para sesepuh ini sepuh, becik ketitik sapa sing cidra wahyuning bakal sirna, sura sudira jayaning lebur dene pangastuti, sehingga kebenaran akan berlaku di mana-mana, kebenaran pasti akan menang di akhir zaman. Dengan demikian, pada saat viral-viralnya saya digosipkan memakai dengan ilmu saya, ilmu pengasihan, karena pada dasarnya orang-orang yang kenal saya sejak dulu, memang di era tahun 1994, keistimewaan saya, kelebihan saya adalah tentang pengasihan atau tentang kiat mencari jodoh, hingga di persada Nusantara pada mengertilah bahwa pada era dulu kan banyak media cetak, Mbak, majalah-majalah, surat kabar dan sebagainya, hingga kami sempat berkali-kali diliput di situ karena dapat dikatakan pada era dulu dikatakan dukun nyeleneh. Dulu judulnya, temanya majalah Liberty itu dukun nyeleneh gitu. Kenapa Mbak itu, Mbak? Ya nggak tahu, saya didatangi oleh wartawan namanya Pak Ayi, mengaku dari wartawan Liberty, kok tiba-tiba dia wawancara sama saya, kemudian terus datang lagi, Mbah, jenengan kalau rebetaken datang majalah Liberty mboten napa-napa to, mboten napa, biasa mawon. Nggih. Akhirnya nggih. Ya itu akhirnya jumpa di situ, terus saya ditinggali sebuah buku atau majalah dari majalah Liberty. Saya buka rubriknya, artikelnya, yaitu dukun nyeleneh. Itu dulunya begitu temanya, karena memang banyak kejadian yang aneh-aneh itu. Saya punya keahlian yang aneh, perilaku yang aneh, dikatakan yaitu dukun nyeleneh. Zaman dulu tahun 1994, Mbak. Sampai belum lahir itu malahan. Belum, Mbak. Tahun 1994 saya sudah berhenti. Tahun 2008. 2008 saya sudah tidak memakai, sudah tidak menyebarkan, sudah tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu-ilmu yang bentuknya pengeram-eraman lah itu. Saya berhenti, saya kembali kepada manusia biasa lah, masih manusia pada umumnya gitu saja. Adapun seperti itu kan tidak ada salahnya saya pilih dan saya pilih ilmu yang atau kaul yang baik saya bagi-bagikan kepada teman, rekan, dan pemirsa semua. Apabila ada fungsi, ada guna bisa diambil, apabila tidak berguna ya nggak usah dipelajari, nggak usah didengar. Ini kan daripada konten-konten yang liar gitu loh, konten-konten yang berbobot, yang berpotensi, yang berkualitas, agar konten ini mengajak orang-orang, teman-teman menjadi orang-orang yang baik. Yang buruk jangan dipakai, ambil saja yang baik-baik saja gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana tentang perasaan jenengan pada saat sampean digenjat oleh orang tua, digenjat oleh teman, saudara, teman-teman seni budaya, bahwa saya dianggap tidak wajar. Bahkan pernah bapaknya Mbak Lulu mengatakan bahwa dianggap gila gitu. Anakku gendeng mergo sampean, mari kok sampean, ora mari kok sampean. Itu pernah saya didatangi sama mertua.
bahwa saya mengatakan bahwa saya tidak melakukan hal yang seperti itu gitu, tapi tetap tidak percaya. Karena ya Mbak Lulu sempat di kamar berminggu-minggu, tidak mau makan, ya berbulan-bulan tidak mau makan gitu, tidak mau minum, terus tidak mau aktivitas, hanya tidur saja di kamar, sehingga orang tua bingung, dianggap itu stres atau gila. Terus dia minta obat pada saya agar saya menyembuhkan. Dan saya tidak berbuat apa-apa, bagaimana saya menyembuhkan gitu loh. Saya kan tahu pasti apa yang dimaksudkan Mbak Lulu, saya hanya diam aja gitu. Sampai dia tidak percaya, hingga saya pernah bersumpah itu makan tanah. Orang yang berani makan tanah itu kan suci, Mbak. Iya, Mbak. Tanah itu jujur, di tanah itu tanam lombok, pedas, tebu, legi, tanami merica juga pedas, jahe juga pedas, sehingga tidak akan menipu. Tanah itu tidak mau menipu, tanah itu rumusnya punya kelebihan jujur dan suci. Sehingga barang siapa yang bersumpah makan tanah, maka panjang pendeknya lawas inggale bakal kena musibah, bakal kena perkara, bakal kena masalah. Sehingga jangan coba-coba saudara, apabila Anda bersumpah, jangan sampai bersumpah makan tanah. Apabila Anda nanti benar-benar salah, maka Anda akan menjadi tanah, artinya Anda akan meninggal, akan mati. Sehingga orang yang makan tanah itu, kalau orang jujur ya aman-aman saja gitu, Mbak. Tapi kalau orang tidak jujur makan tanah, pasti dia akan kembali ke tanah, artinya dia pasti meninggal atau mati. Maka hati-hati dalam bersumpah. Sumpah yang paling berbahaya bagi saya hanya sumpah makan tanah. Itu kalau saya itu. Yang paling menakutkan bagi saya adalah sumpah makan tanah gitu. Sehingga kronologi saya yang seperti itu semoga menjadikan hilangnya pertanyaan, hilangnya rasa gelisah, kemudian salah persepsi, salah dugaan. Kadang-kadang kan banyak ada teman-teman sendiri saya kan banyak yang tanya seperti itu. Dengan adanya jawaban seperti ini, dengan adanya tentang pembongkaran hal ini, maka semua akan pada tahu bahwa kita berjalan kepada rel kebenaran. Sehingga kita percaya kepada Tuhan bahwa jodoh di tangan Tuhan. Sehingga pada saat Mbak Lulu masih sekolah dulu kan nggak mungkin punya cita-cita nikah dengan saya tuh. Mbak. Mungkin. Saya juga tidak tahu kalau Mbak Lulu ternyata juga istri saya. Semua itu tergantung pada kodratnya Tuhan, sudah digariskan. Yang jelas orang berumah tangga itu bukan tempatnya orang senang-senang, orang mencari kenikmatan. Orang berumah tangga itu adalah masa-masa berjuang. Contoh, kalau kita masih kecil ingin besar, ingin dewasa, setelah dewasa ingin nikah, setelah nikah ingin punya anak, setelah punya anak sudah punya cucu, kemudian usia senja terus meninggal. Sehingga di manakah tentang kesenangan orang berumah tangga, di manakah yang namanya kedamaian, ketentraman, di manakah yang namanya kesempurnaan dalam rumah tangga, di manakah yang dinamakan rumah tangga yang damai, rumah tangga yang tentram. Kalau dipikir secara mendalam bahwa orang berumah tangga itu kan damai sebentar, susah lagi, bahagia sebentar, susah lagi, kan seperti itu, Mbak. Seperti sip-sipan gitu. Sehingga rumah tangga itu bagi saya itu saya ringkas itu berjuang dengan diri saya, berjuang dengan keluarga, berjuang dengan istri, berjuang dengan anak cucu untuk menjang masa yang datang sebagai rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Yang jelas berumah tangga itu adalah untuk mengiring ke jalan yang benar, karena tidak langgeng hidup itu. Jadi hidup itu akan punggel, hidup kita akan selesai. Hidup itu terbatas. Setelah nanti kita hidup di dunia ini, pasti kita akan kembali ke jagat lain, artinya ke rahmatullah atau ke alam baka. Maka bukan satu-satunya orang hidup berkeluarga dengan senang atau bahagia. Kita bahagia tidak di dunia, kita bahagia di akhir nanti, di zaman nanti, di alam surga nanti, di alam baka nanti. Hidup dunia ini hanya perjuangan, pemirsa. Tidak ada kelanggengan dalam orang bersuka cita. Pasti ada pasang surutnya. Langgeng yang
suci atau damai yang langgeng atau tentram yang langgeng atau kesempurnaan yang langgeng, keindahan yang langgeng, bukan di dunia tapi di alam yang lain atau alamnya Gusti atau jagatnya Gusti atau jagatnya swarga jati. Sehingga kita walaupun hidup berumah tangga penuh dengan cobaan, penuh dengan pekerjaan, tapi kita harus ingat bahwa suatu saat nanti kita akan mati dan kita akan masuk ke dunia lain. Itu yang perlu kita pikirkan, Mbak. Terus bagaimana pandangan pada saat viral-viralnya kena genjatan, sampai dituduh tergila-gila dengan Mbak Gendil, sampai dituduh gendeng sama Mbak Gendil, dianggap sampai itu tidak wajar, dianggap nyeleneh, terus dianggap sampai itu bodoh, Mbak Lulu itu bodoh gitu kan, banyak atau Mbak itu? Iya, banyak. Bagaimana dengar suara itu, terus bagaimana sampai menyangkal dengan kalimat itu, Mbak? Ya, jadi memang dari awal pernyataan seperti itu beredar, saya sudah nggak percaya, Mbak. Iya. Jadi apa yang menjadi karep saya itu nggak goyah sama sekali. Iya. Dan bagaimana cara saya menentang? Pada intinya saya tidak bisa menutup mulut setiap orang satu persatu, Mbak. Jadi ya saya terima, biarkan saja orang-orang itu mengatakan ini itu. Cara saya menyangkal adalah membuktikan bahwasanya asmara antara saya sama Mbak Gendil ini bukan dibuat-buat, bukan nafsu semata, melainkan adalah benar-benar datangnya saya meyakini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Yang Maha Kuasa secara langsung. Jadi cara saya menyangkal omongan-omongan itu adalah dengan cara membuktikan gitu. Seperti ini kan kita kan sudah berhasil membuktikan, toh, Mbak. Amin. Jadi bisa menutup mulut setiap orang yang berkata bahwa ini kena gendam, ini gini. Bahkan sampai sekarang kan masih banyak orang yang belum percaya. Iya. Tapi ya insya Allah, Mbak, katanya kan kalau misalkan gendam, saya kan belum tahu pasti. Cuma kan dari pengalaman saya bersama Mbak Gendil, saya menjadi banyak sekali tahu tentang ilmu-ilmu kejawen khususnya, yang menyatakan bahwa gendam itu kan nggak langgeng, toh, Mbak. Iya. Jadi 40 harian, Mbak, ya? Iya, 40 hari, 3 bulan. Iya, padahal kan saya kan bersama Mbak Gendil sudah ada 1 tahun lebih. Jadi yang namanya gendam itu kan pasti sudah hilang. Ya. Kalau misalkan gendam kan mungkin kita nggak bisa sampai sejauh ini gitu, Mbak. Yang jelas itu kan ciri-ciri orang yang nggak wajar itu kan ngoyo. Iya. Jadi kalau orang yang nggak ngoyo, yang pasrah sumara, yang biasa-biasa saja, terus kemudian orang tua mendapat anak muda terus bangga senang, itu kelihatan itu bahwa itu tidak wajar. Tapi kalau biasa-biasa saja itu malah justru yang normal, yang sesungguhnya itu. Nah, jadi yang namanya bangga itu bukan karena percintaan, bangga itu karena perilaku kita dinilai baik sama orang atau masyarakat, itu bangga, atau dinilai baik sama Tuhan, itu perlu bangga. Tapi sekiranya punya istri cantik, punya harta banyak, punya ketenaran, punya kewibawaan, terus punya sesuatu yang menakjubkan, itu sebenarnya bangganya bangga semu, Mbak. Karena itu hanya sekira 100 tahun sudah hilang. Tapi kalau bangga di hadapan Allah, bangga di hadapan Tuhan, itu langgeng, Mbak. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa yang saya muliakan, begitulah wawancara saya dengan Mbak Lulu Retno, bahwa walaupun Mbak Lulu Retno adalah istri saya, tapi saya profesional bahwa saya menghadapi kepada teman-teman semuanya, sehingga saya menggunakan kata-kata Mbak Lulu. Kadang saya juga pakai boso gitu, karena kita sudah tidak di rumah, kita didengarkan orang banyak, kita menjaga santun gitu. Nah, kita harus profesional. Kalau di rumah tangga sebagai istri saya, kalau di hotel sebagai admin saya. Jadi saya harus menghormati kepada jabatannya gitu. Terus kemudian saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata yang khilaf, kata-kata yang keliru kepada teman-teman semuanya. Kami menceritakan ini agar
semua padang, semua jelas, tidak ada keraguan, tidak ada curiga dan sebagainya. Semoga di antara saya dan Mbak Lulu menjadikan teman Anda untuk sepi, teman Anda untuk mencari pengalaman, kemudian agar adanya konten tersebut kita bisa menjalin rasa teman-teman bahwa pada hari ini kami belum bisa menerima WA dari Anda semua, belum bisa disuani, belum bisa ditemui, belum bisa didatangi karena ada urusan yang sangat banyak sekali. Nanti kalau semua channel, semua acara saya terima, justru nanti keter, justru saya tidak menghormati Anda datang, tidak saya menanggapi WA Anda, saya malah justru merasa kesalahan sendiri. Sehingga kalau nanti sudah longgar, sudah ada kesempatan, pasti saya siap menghadapi Anda semua, siap ditelepon, siap di SMS, kemudian kita bisa berhubungan baik, silaturahmi, menjadi satu kesatuan negara Indonesia, satu bangsa, satu Nusantara. Sehingga kita di dalam konten ini tidak sekedar hanya mencari subscribe, tidak hanya sekedar mencari sesuatu yang misalkan keduniawian. Semoga di dalam konten ini kita bisa menggiring ke jalan yang benar dan kemudian kita bisa ke arah ke jalan yang sempurna, yaitu jalannya Allah, jalannya Tuhan, agar kita tidak sebatas hanya mendengarkan dan melihat, kita akan mendapat barokah lahir dan batin, pemirsa. Sekian pemirsa, Mbak Luli ada kesan-kesan apa untuk penonton dan sebagainya? Saya silakan waktunya, Mbak. Ya, ini cuma mengingatkan aja. Jadi Mbah Kendil ini memiliki 3 channel teman-teman. Yang pertama adalah Teja Karya, kemudian Mbah Kendil Jopo Montro dan Siaran Roso. Nanti kalau misalkan kalian penasaran bagaimana sih aktivitasnya Mbah Kendil, kalian bisa subscribe ke 3 channel tersebut. Terus kemudian mengulas, tadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil bahwasanya saat ini kita masih menutup diri istilahnya Mbak G, bukan karena kita sombong atau apa, tidak, tapi karena memang kita masih ada urusan yang sangat penting. Jadi nanti tunggu saja teman-teman, bagi kalian yang rindu untuk konsultasi secara langsung sama Mbak Kendil, Mbak Kendil pasti akan membuka pintu rumahnya untuk kita semua. Jadi tunggu kapan saatnya tiba, kami tidak bisa menjanjikan pasti Mbak G, tapi yang jelas pasti akan dibuka kesempatan. Mungkin itu Mbak. Ya, pemirsa, sebenarnya kalau toh saya membuat hiburan yang berbentuk kolosal, bentuk film, kalau dilihat dari status saya kurang baik, karena saya sebagai pitutur, sebagai ketua, kemudian saya seperti anak muda, bola kesana kemari, pecicilan dan sebagainya, itu kurang sopan, kurang pas. Tapi niat saya di sini adalah yang pertama menghibur Anda semua. Yang kedua adalah saya ingin pitutur kebaikan dirupakan sandiwara atau film. Sehingga kita tutur itu tidak hanya ucapan, kita peragakan sebuah agenda cerita kolosal atau cerita rohani. Kemudian kita juga mempunyai cita-cita untuk mengangkat sejarah-sejarah kebangsaan, baik pahlawan atau kerajaan-kerajaan, bahwa di sekolah sudah minim sekali pelajaran tentang buku-buku pelajaran sejarah. Sehingga kalau mungkin di sekolah sudah minim, maka kita berusaha berjuang agar tentang sejarah-sejarah kerajaan Indonesia bisa dipahami anak-anak. Kemudian di samping itu, saya juga akan berusaha untuk mengangkat atau menciptakan sebuah karya film yang bersifat agamis. Mungkin dengan cerita Sunan Kalijogo, apa Siti Jenar, apa saja lah. Yang penting yang bersifat untuk motif-motif agama. Sehingga kalau nanti kita hanya bikin cerita-cerita sejarah, nanti dianggap kita malah agama Buddha, agama itu, agama lain gitu loh. Kok malah mempromosikan dengan agama-agama lain, padahal kita itu agama Islam gitu loh. Sehingga kita nanti yang namanya tokoh-tokoh pelaku hiburan atau budaya itu kan tidak salah satu tuh Mbak.
tidak fanatik, artinya gitu. Artinya semua agenda sejarah itu bisa kita angkat, bisa jadikan sebagai hiburan. Satu saat nanti kita juga pakai film-film religi, terus film kerajaan, film keluarga dan sebagainya. Untuk sementara kita belum bisa membuatkan konten khusus film, pemirsa. Kita untuk film kita titipkan di konten Teja Karya. Jika apabila Anda semua ingin nonton film saya atau konten saya, konten film itu di Teja Karya. Sehingga di dalam cerita itu kalau disebut film ya kurang pas, karena kan hanya konten toh, Mbak. Hanya sandiwara saja. Tapi kalau kita bikin tulis sandiwara kan kurang simpel gitu. Nah, film Mbak Gendil itu kan malah jelas. Sehingga film-film tersebut adalah mengangkat sejarah Indonesia dan menyelipkan beberapa mantra-mantra, doa-doa, atau menyelipkan dengan fitur terbukti luhur untuk menggiring kebaikan atau ke jalan yang benar. Demikian Mbak Lulu, apa perlu ditutup? Ya, jadi itulah teman-teman apa yang menjadi pernyataan kami pada malam hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Kita akan jumpa lagi di video kami yang selanjutnya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang minangka.